pengen share satu hal untuk teman-teman, untuk generasi muda. Menurut data, hari ini gereja-gereja Tuhan sedang regenerasi di orang-orang yang seumur dengan kalian. Mereka sudah mulai mengoper setiap tongkat estafet. Izinkan saya memberikan satu perspektif yang berbeda tentang akhir zaman. Saudara, akhir zaman diibaratkan tentang semua kuda putih, kuda hitam, kuda merah, dengan semua kematian, kehancuran, peperangan, krisis pangan, kemiskinan, kehancuran. Tapi saya ingin membuat setiap saudara melihat dari perspektif yang lain. Saya mau ajak setiap saudara untuk melihat akhir zaman bukan sebagai excuse atau alasan atau dalih untuk teman-teman berkata, oh aku tidak usah sekolah, aku tidak usah kuliah, karena toh bentar lagi Tuhan datang. Saya mau ajak untuk kita lihat satu perikop. Kejadian 41 menceritakan tentang Yusuf mendengar akan adanya akhir buat Mesir. Dia mendengar akan ada 7 tahun kelimpahan yang diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Kalau saudara semua ingat mimpinya sangat jelas. Ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Dan 7 lembu yang gemuk tidak menyisakan sedikit pun. Sama, ada 7 bulir gandum dimakan oleh 7 bulir gandum yang rusak. Dan itu adalah nasibnya dari orang Mesir. Mereka akan habis dengan kekeringan, mereka akan habis dengan kematian, mereka akan habis dengan kekeringan. Tapi saya melihat bahwa Yusuf ini hebat. Dia anak muda dan dia gak pasrah. Yusuf cuma dengar mimpi 1 kali. 1. Diceritakan, dia dengar dari Firaun sendiri. Dan dia punya 1 kesempatan untuk menafsirkan. Mimpinya tidak diulang, hanya diceritakan 1 kali. Kemudian di Kejadian sampai Wahyu, mimpi itu tidak diulang. Cuma 1 kali mendengar, 1 kali Yusuf menjawab. Yusuf jawab, ya akan ada 7 tahun kelimpahan, akan ada 7 tahun kelaparan. Tapi yang ajaib dan dahsyat adalah Yusuf ini membuat Mesir yang menurut mimpi, menurut nubuatan, kata Tuhan bahkan. Tuhan kasih hint, Tuhan kasih clue. Akan ada kelaparan, kamu habis. Tapi Yusuf cuma dengar mimpi 1 kali. Dan dia punya hikmat. Dia punya strategi. Sampai di ayat yang 47, kalau teman-teman kebaca. Yusuf bukannya semakin miskin. Yusuf malah apa? Belanja. Nangkep? Dia membeli segala tanah orang Mesir. Dan dia memperhambakan seluruh tanah Mesir. Dari ujung sampai ujung. Semua dijadikan budak. Singkat cerita, selama 7 tahun kelimpahan, dia buat silo, dia buat jalur air, dia buat pengamanan, dia buat transportasi. Menurut sejarah dia buat jalan, dia buat menara-menara penjaga supaya nggak dijarah sama bangsa asing. Dan dalam 7 tahun kelaparan, dia jualan sampai dia jadi orang paling kaya. Setuju? Zaman COVID 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu ya, sekarang 2025. Tahun 2020, COVID, semua saham hancur hampir 50%. Hancur pasar saham. Kakak saya, kakak kandung saya,
minta uang warisan sama papa saya. Kurang ajar memang kakak saya. Papa saya masih hidup hari itu. Dia minta uang warisannya. Dan dalam ketepatan, dalam hikmat, dalam tanya Tuhan, dia beli semua saham. Hari itu dia beli BCA, dia cerita. 2 tahun pandemi, saham BCA kembali normal. Uangnya dia jadi 2 kali lipat. Dia beli kandang ayam. Hari ini dia punya, saya nggak tahu, 2 restoran. Dia punya tambak udang dan lain sebagainya. Akhir zaman yang mengerikan itu bukan buat kamu. Akhir zaman yang membawa kesialan, membawa kehancuran dan kematian itu bukan buat kamu. Coba teman-teman baca di kitab Wahyu. Saya coba cepat. Di Alkitab di kitab Wahyu 4. Ayat yang ke-7. Wahyu 6 ayat yang pertama. Dibukalah meterai demi meterai. Dan yang saya suka, kalau saudara baca di Alkitab dan saudara Mahanaim atau Bahtera yang sering dengar firman, saudara akan lihat ada kuda putih dan penunggangnya. Kuda merah dengan penunggangnya, kuda hitam dengan penunggang. Yang saudara perlu perhatikan, ada makhluk surgawi yang berkata kamu. Wahyu 6 ayat yang pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk. Di ayatnya ditulis Wahyu 4 ayat yang ke-7, makhluk yang pertama apa? Singa. Singa berhadapan dengan kuda putih dan penunggangnya. Dan dia bilang, kamu. Dia nggak bilang dengan takut, oh ya takut. No, kamu. Akhir zaman, kamu. Ancaman megatrust, ancaman tsunami di provinsimu, come and face me. Hadapi aku kalau kamu berani dan kamu bisa. Dan di Alkitab tidak pernah ditulis siapa yang menang antara makhluk itu atau kuda itu. Yang diceritakan mereka berhadapan. Si kuda itu membawa senjata pedang, kadang mereka bawa timbangan. Gak ditulis siapa yang menang. Saya percaya itu menceritakan tentang kamu yang akan desain siapa yang akan menang. Kamulah singa-singa dari Yehuda. Kamulah anak lembu itu. Kamulah muka manusia yang melambangkan kerajaan Tuhan. Dan kamulah raja wali-raja wali itu. Teman-teman, akhir zaman, kondisi politik, kondisi ekonomi bisa mengerikan. But not for you. Pulang dari tempat ini. Think differently. Berlakulah dengan bijak. Saya sering dengar, termasuk saya waktu sebelum bertobat. Tuhan udah mau datang, gak usah sekolah. Tuhan udah mau datang, gak usah kuliah. Toh Tuhan udah mau datang, pinjol aja. Ambil pinjol yang panjangan dikit. Toh Tuhan datang sebentar lagi. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan ngobrol dengan hambanya Pak Petrus Agung almarhum. Saya cukup dekat dengan beliau. Dan saya sempat nanya, Pak, Papi, what if Tuhan belum datang? What if, di sini salah satu katanya ada rapture. What if kita belum diangkat Tuhan 20 tahun lagi? Ini pertanyaan yang saya tanyakan mungkin 7-8 tahun yang lalu. Saya berpikir Pak Agung akan shock dan panik. Wah, ya gimana ya? Saya bersyukur Pak Agung dengan tenang dan dia berkata, bagus kalau Tuhan belum menjemput kita di rapture. Saya kaget. Saya bilang, loh, bukannya kita orang benar, kita nunggu rapture. Biar semua kerjaan kita beres. Biar semua masalah kita beres. Itu yang kita pengen kan? Kita rapture, diangkat sama-sama kan? Tapi Pak Agung bilang, bagus kalau Tuhan belum datang dalam 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun dari sekarang. Berarti kita sempat merintah atas bumi. Kita akan buat perusahaan-perusahaan yang menguasai bumi. Kita akan jadi presiden.
Kita akan kuasai, kita masuk ke PBB. Kita masuk sampai ke pemerintah, sampai ke 7 gunung. Kita masuk ke entertainment, kita masuk ke Hollywood. Dan kita kuasai bumi. Dan buat saya itu yang benar. Kalau Tuhan menjemput kita malam ini, terpujilah nama Tuhan. Kalian lagi berapi-api, saya juga. Kalau Tuhan menjemput kita besok, terpujilah nama Tuhan. Kita lagi arak-arakan. Tapi kalau Tuhan jemput kita bulan depan, atau 1 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau kalian sempat punya anak dan sempat punya cucu mungkin, terpujilah. Saya sungguh berdoa, kalian bukan jadi anak-anak muda yang gampangan. Think, pakai hikmat. Pulang, apa yang mau kalian buat? Berapi-api aja gak cukup, tadi dikatakan spirit gak cukup. Think. Saya tutup dengan kesaksian. Hari itu saya ini anak buiin. Saya mulai pelayanan banyak sebenarnya dari pendoa, ushers, hampir semua pelayanan saya lakuin sebelum saya mulai benar-benar memberikan hidup kepada Tuhan. Saya jadi pendoa, setiap kali mulai mendung, saya naik ke atas atap, saya bawa panci, saya bawa banner. Saya pernah jadi usher, saya pernah jadi pendoa, naik pick up dan lain sebagainya, macam-macam pelayanan. Sampai akhirnya saya pelayanan, saya cinta Tuhan, saya bertobat, dan Buin berkata kalau kamu mau mewarisi Mahanaim, kamu harus memulai dengan menggembalakan. Karena itu pelayanan yang kamu harus mulai kalau kamu mau melanjutkan Mahanaim. Make sense? Saya bilang oke, gembalain apa? Gembalakan siapa? Siapa yang mau saya gembalain? Dan Buin bilang ada satu pelayanan yang 3 pemimpinnya resign dan bubar. Pemimpinnya pergi, meninggalkan karena duit habis, pelayanannya habis, keluarganya habis, berantakan, diserang Tuhan habis-habisan. Pelayanan itu adalah pelayanan youth. Mami akan kasih kamu modal 1 KKR yang pertama. Kamu cari orangnya, kamu cari siapa yang mau bantuin kamu, terserah. Tapi kamu harus mulai memuridkan. Saya bilang oke, challenge accepted. Saya bilang, saya gak punya teman banyak, saya cerita berkali-kali, saya ansos. Sejak saya bertobat, saya dibilang cosplay Naruto, saya dibilang apalah, semua fanatik sama Tuhan dan lain sebagainya. Pelayan yang saya punya di anak youth yang pertama adalah tim futsal saya. Off the record, tim futsal saya isinya penari-penari yang kepahitan. Mereka kepahitan nari, mereka kepahitan pelayanan, mereka tetap mau ketemu saya, mereka main futsal sama saya. 10 orang, 12 orang laki-laki semua. Mereka bawa pacar mereka masing-masing, itulah panitia saya yang pertama. Saya umumkan di sosmed, ada beberapa fans saya di Instagram, mereka ikut juga datang hanya untuk terpanang lihat muka saya. Oh, ini Kojo secara langsung, bukan dari layar kaca. Kami mulai KKR di tempat ini, kira-kira penuhnya mirip dengan ini, lebih penuh dikit. Kita KKR, saya announce siapa yang mau jadi pelayan, daftar 300 orang, minggu depannya yang datang cuma 40 orang. Saya mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai mungkin tahun ini 2025 sudah 9 tahun kemudian. Saya nggak sadar, mungkin ada 17 negara yang kita datangi bersama. Ada, kalau KKR mungkin saya bisa katakan 100 KKR. Ada, lebih mungkin. Berapa jiwa, yang pasti mungkin 1000 jiwa dibaptis. Ada. KKR berapa jiwa saya nggak bisa ngitung karena it's too much. Teman-teman pulang dari tempat ini, spirit aja nggak cukup. Pulang berapi-api ya, yes. Pulang apa, nggak tahu. Saya pernah interview orang demo tentang Omnibus Law. Kamu kenapa demo tentang Omnibus Law? Nggak tahu kok.
Pokoknya Melly Guslo disakiti kok, aku harus demo. Oke. Siapa Melly Guslo? Artisnya mamahku. Kamu gak kenal, pokoknya mamahku kenal. Aku harus demo, aku harus lempar batu ke polisi. Oke. Kamu gak paham intinya sama sekali. Jangan sampai teman-teman jadi Melly Guslo di akhir zaman. Anggap ya, pulang kayak pendemo. Tapi nggak tahu. Pulang. Yusuf cuma dengar satu mimpi. Dan dia menyelamatkan bukan cuma Mesir. Dia menyelamatkan keluarganya pasti. Dan dia menyelamatkan mungkin banyak bangsa lain. Dia jadi raja. Dia jadi penguasa. Betul? Dia jadi orang terkaya, membeli seluruh tanah. Bayangin ya. Tanah di Bekasi ini mungkin 1 meter 3-4 juta rupiah. Dia beli seluruh tanah. Seluruhnya dia beli. Itu sekaya itu Yusuf. Saya mau katakan anak-anak muda di tempat ini, jadilah Yusuf di akhir zaman.